Dari penelusuran yang sudah dilakukan Mas D, terus juga sudah aku ketahui kan memang sebenarnya banyak sosok astral tuh yang kadang-kadang tidak menakuti, bahkan lebih absurd. Kayak contohnya ini juga bukan ini juga ya input juga, masukan juga bahwa tidak semua entitas astral itu menakutkan, tapi ada yang bijak. Jadi ada satu coffee shop di Jogja. Coffee shopnya tuh ya kalau di Gras 10 dia 8 lah nilainya. Kita nggak bisa bilang coffee shopnya apa. Ada pohon, banyak pohon. Pohon itu ditempati oleh entitas astral itu besarnya seperti Smurf. Kecil. Mengganggu? Tidak. Kalau mereka diganggu, mereka akan defense. Apa bukan? Menyingkir. Udah nggak usah macam-macam. Nah, mau cari masalah intinya. Entitas itu menjaga mata air yang ada di coffee shop itu. Dan mereka sangat bijak memakai mata air. Memakai air tuh mereka sangat bijak. Lebih bijak daripada manusia. Gitu. Nah, lucunya, terus Mas D sempat berkomunikasi, entitas itu tahu isu-isu lingkungan. Ada tambang pasir di mana, Aktivis. kayak gitu. Hantu movement itu. Apa? Hantu movement itu. Suka pergerakan. DIY. Setelah itu mereka tidak mengganggu, justru mereka menjaga lingkungan, tumbuh-tumbuhan di situ. Itu kan tadi balik lagi ke pertanyaannya Mas Bayu kan, apakah mereka gimana tadi pertanyaannya? Mereka itu menempatkan dirinya secara sadar di situ, atau mereka berpindah, atau enggak, atau mereka milih-milih juga sebenarnya. Mereka memilih karena mereka memilih untuk melestarikan lingkungan pohon-pepohonan dan mata air yang ada di situ. Bahkan saat itu yang punya coffee shop mau bikin itu, mau dipelur lah, mau disemen untuk jadi tempat yoga. Mas D ngomong kalau bisa jangan, karena ini energinya sangat-sangat bagus. Akhirnya yang punya coffee shop disuruh mencoba menjejakkan kaki tanpa alas ke tanah di situ, dan dia merasa beda. Akhirnya nggak jadi dipelur. Entitasnya tetap hidup, menjaga tumbuh-tumbuhan, menjaga mata air, energinya juga bagus. Ada yang seperti itu, dan ini astral loh. Seperti ini bentuknya. Oh, oke. Iya, mirip-mirip Smurf sih. Dan warnanya beda-beda. Karena penggambaran kita terhadap orang, maaf ya, kita dalam konteks orang bijaksana, gue langsung tebak. Maksudnya ini kasat mata gue gambar, tanpa perlu artinya tanpa perlu Mas Dewi enggak. Wih, menggambarkan sesuatu. Yuk, baik gitu, kayak orang baik gitu. Ini gue kasat mata gue ya bisa begini. Iya kayak. Bahkan lu berterima kasih kan, hati lu. Makasih udah dijaga. Gitu. Ya, ada antar. Nah, kalau melihat dari Udah jadi. Udah terlanjur digambar, Mas. Udah. Kalau nggak digambar nanti malah khawatirnya kalau nggak masuk ke saya, masuk notifikasi ke Mas Denny. Ada tapi. Atau Mas Bayu. Nah, berangkat dari kisah cerita-cerita yang sebelumnya nih Om. Jadi kayak misalnya yang tadi yang Miniwo itu akhirnya dia berubah ini. Sebenarnya mereka itu punya bentuk entitas murninya itu seperti apa? Ada nggak sih mereka itu sebenarnya, atau mereka hanya berubah-berubah? Bentuk aslinya kayak gimana sih sebenarnya? Gini, kalau itu kan menurut Mas D sama Mas Dim ya? Menurut saya ya itu ada kayak level layernya. Jadi kan hanya Tuhan yang tahu lah segala sesuatu eksistensi kehidupan kan. Ada yang kita dikasih tahu ilmunya, ada yang memang dirahasiakan seperti itu. Kita sudah terbiasa dengan lingkungan 3 dimensi. Ada bentuk, ada panjang, lebar, sama tinggi. Kemudian kita juga sudah terbiasa dengan makhluk-makhluk hidup yang sering kita jumpai. Kalau melihat dengan mata, makan atau bicara dengan mulut, berjalan dengan kaki. Misalnya ada nih yang bicara tapi nggak punya mulut. Kalau kita naikkan ke 4 dimensi atau 5 dimensi kan mungkin saja bisa seperti itu lewat frekuensi atau apa dan sebagainya. Nah, karena kita sudah nyaman di dimensi ketiga, maka visual-visual yang terkonvert di pikiran kita
itu adalah visual-visual yang mendekati 3 dimensi. Oke. Misalnya apa kayak pocong penggambarannya ya masih ada logika 3 dimensinya, ini juga masih ada logika 3 dimensinya. Jadi itu kan konversi yang bisa diterima otak kita. Oke. Apalagi dikonversi ke gambar ke 2 dimensi, itu pasti akan banyak mengalami apa ya, distorsi seperti itu. Nah, kalau wujud aslinya apakah seperti itu? Kalau menurut saya jelas enggak. Ada sesuatu wujud yang dimensinya lebih tinggi, cuman sayangnya kita nggak bisa menggapai Oke. karena keterbatasan. Entitas Ya, seperti apa ya. Kita mungkin belum nyampe Ya, lah. siapa tahu dia ada di dimensi ke-5, ke-6 atau lebih dan sebagainya kayak gitu. Oke. Kayak misalkan contohnya paling gampang ya, kita menyebutnya Kanjeng Ratu Kidul tuh Kanjeng Kenconosari ya Mas dia. Ya, ada yang Karena bilang nama gitu. aslinya kan Kanjeng Kenconosari gitu. Nah, apakah bentuknya seperti itu? Ada persepsi orang yang bisa melihat kayak Mas D gitu, saya nggak bisa mendeskripsikannya Mas. Karena melihat Kanjeng Ratu Kidul itu satu memang cakep banget, cantik gitu. Tapi saat kita kalau lihat perempuan cantik, apalagi misalkan Mas Bayu ya, itu kan timbul suatu hasrat. Kita melihat Kanjeng Kenconosari itu seperti melihat matahari tenggelam, teduh, redup, nyaman, syahdu. Langsung jam berarti. Iya, cuman tinggal kasih kopi aja. Ya kayak Ngapunten penggambaran nih. Ini apa kalau ini namanya? gue ngapunten beneran. Mau banget. Kalau yang kayak gini-gini gue ngapunten tinggi levelnya soalnya. Ngomong gitu mama gue digampar. Cantik dan sebagainya itu kan kata sifat yang apa ya? Yang Sebenarnya disematkan. umum Iya. seperti itu. Kita biasa menyematkan kepada seorang perempuan kayak gitu. Padahal kan apapun bisa, bunga juga bisa dibilang cantik, alam pemandangan juga cantik dan sebagainya kayak gitu. Istimewa. Iya. Ya, Makanya gue bilang tadi kembali kontes gue tadi di menit kesekian itu. Betapa tingginya perempuan ya dalam konteks kayak gitu. Iya. Jangan dari orang barat sok-sok. Iya. Feminis kayak gitu-gitu. Oke, kita akan telepon Tika sekarang. Kayak ini teh edit. Kir. Apa namanya nih Mas D, Ya. Nim. Nah, kalau misalnya kita bicara antara kan kita hidup berdampingan ya. Terus pada akhirnya dari berdampingan itu ada unsur saling memanfaatkan. Nah, sebenarnya boleh nggak sih gitu? Kayak misalnya kan ada yang wah ini dibantu sama ini, Oke. segala macam. Nah, apakah itu juga masih terjadi Pak di zaman sekarang? Kalau gua gini ya, kalau gua kan lebih berpikir kita nih makhluk Tuhan, cara Tuhan membantu kita tuh kan bisa dengan berbagai cara. Karena gue juga teman gue punya pengalaman. Contohnya gini, temen gue tuh punya utang di bank sampai ratusan juta. Dia ditagih sama debt collector. Dia harus bayar cicilan. Waktu itu cicilannya gue inget banget itu sekitar 5 juta. Saat itu dia duitnya nggak ada. Dia berdoa ya Tuhan mudah-mudahan debt collectornya nggak datang. Debt collectornya mau datang malam itu. Tapi debt collectornya penakut. Dia mau datang dan kebetulan rumah gue tuh masuk ke kebun-kebun gitulah. Saat debt collectornya datang, debt collectornya kabur karena ditakutin sama kuntilanak. Oke. Hari itu dia tidak bisa menagih. Akhirnya dia besok sama temennya datang siang hari, 3 hari kemudian teman gue sudah dapat duitnya 5 juta. Dia bisa bayar cicilannya. Gue tidak bisa bilang kuntilanak berterima kasih pada kuntilanaknya. Tapi saat itu dia dikasih jeda waktu, dia collector nggak nagih karena dia takutin kuntilanak. Nah gue harus ngomong gimana? Ya. Iya kan? Tuhan kan mengabulkan doa hambanya kan dengan berbagai cara. Iya. Iya kan? Sekarang kalau misalnya kasus santet misalnya, Mm-mm. nah itu gimana tuh? Kalau santet sih udah jelas salah. Oke. Nggak ada yang namanya santet baik, mencelakakan orang, apapun bentuknya. Manusia berkolaborasi dengan jin, dengan hantu untuk santet yang nggak bisa gue benarkan. Begitupun dengan Punya tujuan pelet. konteks yang pasti ya. Pasti Punya buruk tujuan, lah kalau gitu. pasti buruk karena santet menyelakakan, menyakitkan gitu. Iya. Dan itu Sesuai pengalaman pribadi ya. iya. Oke, lanjut. Aduh. Iya. Nah, terus gimana tuh? Nah, kalau sekarang itu kan, nah kalau di zaman sekarang nih, ini apakah hal-hal kayak gitu tuh masih relate gitu loh? Apalagi banyak yang dulu gue tidak mengetahui kebenarannya, cuma gue pernah dengar kayak misalnya kayak jual beli tuyul misalnya kayak gitu. Nah, zaman sekarang tuh masih relate gak sih hal Kan sempat hype banget tuh bro. Oh, Banyak. Jangankan jual beli tuyul, genderuwo aja bisa jual beli. Iya. Genderuwo itu paling murah harganya 1 juta. Tapi entitasnya misalkan beli 1 juta kan kayak misalkan
1 juta tuh cuma bisa melindungi malah satu tempat usaha ruko gitu ya Mas dia. Kalau yang harganya 10 juta, harga yang 20 juta itu beda lagi. Ada kayak gitu. Bahkan sekarang gini, paling jelas saja kolaborasi antara makhluk dan setan itu cerita dia nggak? Gak usah. Nggak usah? Gak usah, Oke. yang lain. Ntar aja. Jadi ada kayak misalnya peminjaman duit bank gaib gitu kan. Itu kolaborasi antara jin dengan jin. Nah, prosesnya pun sama. Kita datang ke banknya, ada debt kolektornya, ada tim ACC-nya, ada tim surveinya, ada jaminannya. Tapi jaminannya adalah apa yang paling kamu sayangi dalam hidup kamu. Oke. Anak kamu, istri kamu. Gue pernah dengar cerita itu. Seperti itu. Tuyul pun ada. Kalau misalkan tuyul tuh malah justru levelnya yang paling rendah mungkin ya. Karena kan tuyul per kategori juga. Misalkan yang beli 500.000, tuh ntar nyolonginnya kongguan. Oh, yang ada grade-grade-nya ya? ada grade-grade-nya. Ada yang KW nggak? Nggak ada. Arti grade terakhir itu ya? Iya. Yang level yang ambil kongguan gitu ya? Enggak, ke grade terakhir ya, misalkan kayak kan sebenarnya salah persepsinya adalah kita punya tuyul, kita nyusui, enggak ada yang seperti itu karena memang datang sendiri, atau kita ke orang yang jual tuyul kita bilang oke, yang 10 juta, nanti 10 juta akan ngasih duit 20 juta, tapi cuma satu masa itu aja. Oh, Nggak terus-terusan, kalau terus-terusan orang Indonesia pada kaya lah. Iya. sekali. Dan tergantung kalau jaminan itu kayak misalnya kalau mereka sudah nggak bisa memenuhi kayak tumbal gitu ya. Iya, sebenarnya kalau misalkan tuyul nggak paling ngasih makan ya Mas ya. Ya apa ya? Itu tuh kayak ini logiknya itu kayak hukum pertukaran energi gitu loh. Kalau kita mau ngasih kita dapat kayak gitu loh. Ya kayak gitu. Cuman itu diaplikasikan lewat jalur metafisika kiri, anggaplah seperti itu. Dan yang dijual itu saya rasa ya sebenarnya jasanya, bukan ininya. Ya. Karena kan orang Indonesia kan UUD, Ya. ujung-ujungnya duit. Ya. Gitu. Ketika itu ada peminat, ya udah dibuat usaha seperti itu. Tanpa ada pihak ketiga, Ya. orang juga akan ketemu kan? Bahkan ketika ini ya kita ngomongin entitas tak kasat mata, disclaimer ya, ketika kita menemukan dalam tanda kutip entah itu tuyul atau genderuwo atau makhluk-makhluk tak kasat mata di alamnya aslinya, spek dan desain dia diciptakan bukan untuk itu, saya yakin kayak gitu loh. Tetapi ya kan apapun sekarang kan bisa jadi duit kayak gitu loh. Kita ngobrol gini aja mungkin bisa jadi duit kayak gitu loh. Nah makanya orang-orang yang kreatif itu meng-create sebuah industri karena memang ada peminatnya, bukan gitu. bukan masalah benar salah, memang ada yang ini kok kayak gitu. Nah akhirnya yang tadinya ada di alam bebas dalam tanda kutip itu bisa ditangkarkan dalam tanda kutip. Diambil gitu maksudnya. Karena juga sebenarnya entitas kayak tuyul, genderuwo gitu kan di hutan yang mungkin jarang dijamah manusia mereka ada juga, cuman itu kan masih dalam liar ibaratnya. Nah kayak misalnya kayak Mas D awalnya pada akhirnya bisa bersinggungan sama dunia metafisika, terus pada akhirnya ngegambar hal kayak gini, ini awalnya kapan sih Mas? Kan nggak serta-merta kan, nggak tiba-tiba kan? Jadi gini, apa ya? Lama Pak, ini bisa diusir dulu. Oke. Ini ada yang orang pernah beli genderuwo sih. Awalnya gimana tuh Mas D? Berasa awal bahwa ini gue ada konektivitas nih sama dunia metafisik tuh. Kecil. Ada yang dengerin Mas, maaf kata secara rasa pas ngomong jual-jual genderuwo ada yang dengerin. Oh, oke. Dari sebelah sana saya nggak tahu, hitam. Oke. Saya nggak ngomong ya. Enggak. Aku yang ngomong. Enggak apa-apa, lanjut aja. Oke, lanjut. Malu. Tapi benar ya Mas, sorry. Dari tadi tuh separuh sendiri agak pusing. Waduh, ini di Separuh kanan doang. dikerpek. Aku jadi gemeteran. Nggak apa-apa Mas, nggak usah tersugesti. Tadi kan dikira mistis, ternyata medis. Dikira medis, ternyata modus. Mungkin ini aja telat makan kali ya. Anggap aja seperti itu. Dah. Nah, oke, lanjut Mas. Awalnya gimana tuh Mas? Awalnya saya memang ini disiplin ilmunya seni rupa.
Jadi sudah gambar, cuman bukan gambar yang serem-serem, bukan metafisik seperti itu. Kemudian saya diajak sama si nah, Ya. inisialnya Om Hao. Balik lagi nih. Kita keluarin inisial gamblang mulu ya dari tadi apa. Gue setahun lebih dengerin suaranya. Terus? Diajakin ini project bikin ilustrasi karena kita kekurangan sumber data cerita-cerita yang tidak tercatat dalam buku, nggak ada literasinya kan. Sejarah itu ada yang sejarah catatan, ada yang oral history. Ya. Nah, masyarakat kita kebanyakan kan suka oral history, suka dongeng dan sebagainya. Iya, kayak gitu. Nah, yang tutur kan ceritanya bisa tuh ke bawah, tapi kan dokumen ceritanya itu nggak ada. Nah, butuh nih ilustrasi, tetapi yang bisa menggambarkan setidaknya mendekati apa yang dimaksud di cerita itu, seperti itu. Terus saya bilang, apa bisa Om, saya nggak pernah punya pengalaman ini, hal-hal seperti itu. Terus dijelaskan, sebenarnya semua orang itu punya potensi, sensitivitas seperti itu, ya, karena kan tubuh manusia itu ada tubuh fisik, ada yang non fisiknya seperti itu. Nah, ketika fisiknya dilatih, dia akan kuat secara fisik. Sama, ketika non fisiknya dilatih, dia juga akan semakin kuat yang tubuh non fisiknya. Nah, ngelatihnya gimana? Ya udah ini digambar kayak gitu. Terus digambar kayak dosen konsultasi kurang dan sebagainya. Nah, makin lama makin yang non fisik ini makin terlatih. Sehingga ketika ada tugas untuk menggambar seperti itu, langsung aja seperti itu, langsung dalam tanda kutip di-download dari dimensi antah berantah itu. Ketika sudah di-download, dikonversi dalam bentuk visual. Kan download itu data itu kan abstrak ya, bisa berupa visual, audio ataupun apalah kayak gitu. Nah, karena saya kepentingannya digambar, saya akan download itu kemudian diekstrak dalam bentuk visual. Mungkin orang lain yang punya kemampuan lebih, dia akan bisa download dalam bentuk cerita misalnya, kayak gitu. Sama semuanya kayak gitu sampai sekarang. Sampai itu makin lama makin sensitif. Ada proses kayak misalnya di dalam tanda kutip kayak dibukain atau apa kayak gitu nggak sih Mas? Itu saya belum bisa jawab karena memang prosesnya bukan seperti itu. Biasanya orang kan, saya dong dibuka mata batinnya biar saya bisa merasakan, bisa melihat, kemudian berinteraksi seperti itu. Kalau saya prosesnya karena bukan seperti itu, jadi saya nggak bisa cerita. Nggak sesimpel itu Mas. Nggak sesimpel itu, kayak gitu. Prosesnya tuh panjang, nggak terus dibuka misal terus lihat apa, nggak. Yang saya alami nggak seperti itu. Dan tapi itu selama Mas D gambar dari sekian, udah berapa tahun nih Mas kira-kira? Ya dari pertama mungkin udah ada 5 tahunan. 5 tahunan. Nah, itu ada nggak sih Mas yang dalam, maaf ya, kayak resisten gitu? Banyak Mas. Untuk digambar. Banyak Mas. Pada akhirnya memuat. Banyak. Karena ibarat data ini kan kita downloadnya random nih. Bisa jadi isinya virus, bisa jadi isinya malware apa dan sebagainya. Nah, ketika data itu di-download, data astral itu di-download, kemudian kita visualkan, kan dia membawa data-data yang lain. Betul. Nggak mungkin cuma visual tok seperti itu. Ada data ceritanya, ada rasanya, feel-nya seperti itu. Kemudian ada misalnya energinya, apakah ini panas atau dingin atau energinya lebih ke intimidasi atau mungkin malah tenang dan sebagainya. Nah, ada satu muatan lagi yang ketika kita tidak kontrol itu ikut ke download, yaitu pengaruhnya. Jadi ketika kita nggambar rasanya kejeron seperti itu, rasanya terlalu dalam. Ya, mendalami dan sebagainya, akhirnya semuanya masuk, pengaruhnya ikut nempel. Jadi kita akan berperilaku secara temporer seperti apa yang kita gambarkan seperti itu. Mungkin kayak orang main seni peran gitu ya, ketika makin mendalam makin kayak gitu. Nah, efek yang selama ini nyampe ke berpengaruh ke fisik Mas D yang bisa dibilang mungkin paling parah tuh, tanpa menyebut kasusnya ya. Waktu itu akhirnya misalnya, wah jadi seharian nggak bisa gerak atau apa kan? Nah, mungkin ini nanti bisa ditambahi di medisnya ya, karena ini efeknya langsung ke fisik.
Pertama ketika saya menggambar, biasanya ketika saya melihat objek lain itu ngeblur. Tapi kalau ketika lihat gambar itu tajam. Nah, ketika gambarnya sudah selesai, kan saya udah nggak lihat gambar nih. Saya lihat teman-teman dan sebagainya itu blur semua. Oh, oke. Jadi butuh waktu beberapa menit untuk ini kembali normal. Recovery lagi. Kayak gitu. Itu yang pertama, level pertama. Kemudian level kedua, di jidat sebelah tengah-tengah sini akan terasa pegel. Mungkin kebetulan ya, tapi ini berpikir gitu ya. Kayak gitu. Iya, kayak berpikir. Tapi ini kan terjadi terus-menerus seperti itu. Ketika saya gambar, gambarnya butuh energi lebih, sini biasanya pegel seperti itu. Kalau secara penjelasan metafisik katanya ujung-ujung saraf cakra asnanya sedang aktif. Cakra Katanya Naruto. seperti itu. Naruto ya, QB kayak gitu. Disegel terus. Karena fokus ya. Terus, nah bisa ini makanya kan kadang ini sebenarnya fisik atau non fisik seperti itu. Kemudian level selanjutnya ketika saya paksakan terus, biasanya pusing sebelah kanan atau kiri. Migren gitu ya? Ya, tapi anehnya ketika gambar itu selesai semuanya itu hilang gejala-gejalanya. Oh. Tapi kalau saya nekat, Semua selama proses itu ya? selama proses seperti itu. Ibarat kalau komputer dipakai kan kadang panas tuh, tapi kalau habis di refresh sudah enakan kayak gitu. Nah kalau udah dipaksakan terus di sekitar diafragma ini ada rasa-rasa kayak nggak enak, mual. Dan kalau saya nggak kontrol, tetap saya lawan, saya paksain, muntah. Gitu. Berarti maaf nih dalam tanda kutip setiap melakukan kegiatan menggambar itu bisa jadi taruhannya nyawa juga dong. Ya, saya bersyukur sampai hari ini masih selamat sih. Iya, Tapi iya. memang teman pernah cerita bersentuhan metafisik itu bukan sesuatu yang bisa buat mainan seperti itu. Ketika kita sudah bersentuhan dengan itu, ya kita sendiri yang harus bisa jaga diri dan bawa diri. Karena ya orang lain belum tentu bisa ngerasain gitu loh. Betul. Misalnya saya cerita, saya digangguin nih. Ya, mungkin yang nggak percaya kan, enggak itu cuman pikiranmu. Nah, makanya dirimu sendiri yang harus bisa menjaga yang kamu lakukan. Ya seperti itu. Yang paling gue takut juga nih nyebut Nggak apa-apa. Yang paling susah waktu itu gambar apa, Mas? Banyak, tapi biasanya nah ini serem itu menurut saya kan nggak hanya visual, tapi lebih ke pengaruh. Betul. Ada entitas dari masa lalu, dia ini energinya intimidasi banget. Saya sebut aja ya, dari masa kolonial, Oke. tapi bukan Belanda. Oke. Ya, dia punya apa namanya? Secara visual dia seperti Pedang. militer, punya pedang seperti itu. Dia kemudian digambar seperti itu. Waktu itu kita berdua kerjasama. Saya di dalam tanda kutip diberikan transfer booster energi karena ini memang berat seperti itu. Lalu saya mengalami apa yang tadi saya ceritakan, pusing, mual ini dan sebagainya. Nah, sehingga gambar itu tidak sempurna. Ada beberapa part yang memang saya menyerah. Kalau saya paksakan ya saya dapat apa sih gambar kayak gini? Ya udahlah, saya sebisanya saya yang saya nggak misalnya belum bisa mencapai itu ya sudah nggak apa-apa kayak gitu. Nah setelah itu selesai, beberapa hari setelahnya tepar, sakit. Jadi kayak tanpa terasa energinya itu diforsir pada saat itu. Karena itu kan nggak kelihatan kayak kita lagi ngapain. Misalnya kita kayak kerja kasar atau nyangkul atau apa yang benar-benar butuh energi, itu kan cuma gambar kayak gitu. Nah tapi tanpa terasa energinya udah keserap banyak di situ. Nah penjelasan yang kedua, karena energi dari data yang saya download ini benturan dengan energi saya. Oke. Kalau sesuatu yang benturan kan pasti terasa. Betul. Misal bersentuhan, kan paling disentuh aja, gimana sih rasanya? Oh biasa cuma kerasa. Oh ini tangan, oh ini apa? Tapi kalau benturan jedar itu kan, nah, kayak gitu. Analoginya kurang lebih kayak gitu. Iya.
juga ya. Nah, Om Dim sendiri, nah apa namanya berhubungan dengan dunia metafisika seperti ini dan pada akhirnya semakin mendalami, kayak misalnya kalau nggak salah kan sering juga di channelnya bersama Dr. Stefani kan juga ngasih input-input kayak gitu. Nah, awalnya ke dunia kayak gini kayak gimana? Awalnya apakah memang dari kecil atau Kalau dari kecil sih memang suka nonton horor ya. Iya. Itu salah satu film favorit gue kan horor. Terus abis itu terus secara tidak sengaja berkenalan memang dengan orang yang terjun di dalam bidang metafisik dan supranatural. Abis itu terus mempelajari, tapi aku juga mempelajari bagaimana cara penanggulangannya. Misalkan kalau kayak hal pertama yang kita pelajari itu bagaimana cara mengatasi orang yang kesurupan. Oke. Dan pendapatku, Yang di tengah itu pohon apa? orang yang kesurupan beneran setan itu lebih mudah mengatasinya daripada orang yang pura-pura kesurupan untuk mencari empati. Oh, ada ya? Banyak banget kayak gitu. Banyak banget kayak gitu kan, perbedaannya kan satu, kalau yang beneran kesurupan tuh didoain lah contohnya, atau gimana digertak gitu juga. Mungkin udah atau dipijit bagian mananya udah selesai. Cuman kalau yang mencari empati pura-pura kesurupan ini yang caper gitu kan, kesana dia aduh kesurupan padahal enggak gitu. Nah, itu yang lebih susah. Tapi setelah itu juga akhirnya aku merasa bahwa ya mungkin memang udah salah satu hal yang aku harus lakukan dalam hidupku, untuk akhirnya terus ketemu Mas D, kenal sama Om Hao, kenal sama beberapa teman, terus habis itu juga aku mengkoleksi benda-benda pusaka gitu. Akhirnya harus mempelajari harus mempelajari hal seperti itu. Dan ya udah akhirnya ya aku berpikir bahwa mistik tuh bagian dari budaya gitu, dan mistik bagian budaya. Dan melengkapi tadi omongannya Mas D, tadi kan masih bilang di kepala, di sini di jidat, mungkin kadang sering di dada, sering di sini. Kalau kita pikir itu titik cakra Ya. Oke. elemen paling gampang masukkan lah titik itu. Makanya terus kita belajar pernafasan, belajar segala macam, ada seperti itu juga. Terus keduanya adalah six sense. Semua orang tuh punya six sense. Jadi nggak kayak misalkan, tolong dong aku dibuka. Kalau kita mau, kita melatih. Tapi sejauh mana tingkatan kita bisa melatih? Kalau Mas D mungkin bisa menggambar. Kalau Mas Denny mungkin lebih sensitif. Kalau misalkan dia, wah gue kalau gue ketemu sama ke tempat ini pasti orangnya nggak asik nih sama gue. Itu udah six sense loh. Misalkan Mas Denny ketemu gue, wah gue cocok nih sama Mas Dimas. Misalkan ketemu sama Feeling. Edi Bukir, asik nih orangnya. Lu tepat sih gitu. Itu tuh udah iya, kayak ada tak gitu kan. Wah, gue main sama lu nih. Kayak gitu. Walaupun akhirnya gue kayak sama lu udah kenal lama, tapi kenapa ketemu di usia kita yang udah setua ini misalnya? Gue nggak tua. Ya misalnya. Gitu. Kayak gitu. Nah, gue paling tua di sini. itu udah memang itu sebenarnya six sense. Kayak misalkan, wah gue bisa bersahabat, bersaudara sama dia nih, karena hubungan kita akan langgeng. Itu six sense. Kayak aku ketemu Mas D, kita bisa ngobrol enak nih Mas D, kayak gitu kan. Itu udah six sense gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya orang, aku minta dibuka dong, nggak usah dibuka. Sekarang pertanyaannya, kamu mau melatih apa enggak? Tapi yang paling bahaya dari six sense itu cuma satu. Saat kita bisa, kita sombong. Kesombongan itu paling bahaya. Terkesan kita sudah mengetahui apa yang tidak terlihat. Soalnya paling jago lah. Paling jago. Itu udah bahaya banget. Padahal hak itu punya. Iya, gitu. Sebenarnya itu yang paling bahaya gitu. Dan ya aku juga sampai sekarang kalau dibilang masih denial, ya denial. Karena buat apa? Apakah ini terlihat modern? Apakah ini terlihat menarik di mata orang-orang yang sangat-sangat mengedepankan rasionalitas? Kan enggak. Tapi memang ada kejadian yang tidak bisa dirasionalkan. Kayak contohnya, ini ada temanku juga ya yang cerita, perempuan. Jadi dia ke Keraton Jogja. Dia main ke Keraton Jogja dengan 2 orang temannya perempuan. Keraton itu kan ada keraton dan seberangnya museum kereta kencana. 2 orang perempuan ini mulutnya sombral. Ngomongnya nggak jelas lah gitu. Nah, saat itu mereka ke keraton, terus mereka mau pulang ke Jakarta. Sampai di bandara, tiketnya hilang karena tiketnya ada di dompetnya hilang. Tiketnya ada tapi dompetnya hilang. Mereka terusurin, mereka balik lagi ke Jogja. Mereka ketemu sama abdi dalam atau orang pintar. Abdi dalam ngomong, "Mbak, tebakan saya uangnya ada sekian ratus ribu." "Bener Pak, isinya ada kartu ini dan ini."
bener Pak, ini ada yang ngambil, tapi bukan manusia. Telusurin lagi, dan ternyata dompetnya mereka ada di dalam kereta kencana. Yang kereta kencana itu dikacain, Mas. Nggak mungkin ya dalam kondisi kayak ini secara nalar manusia ya. Mereka sangat rasional. Mereka skeptis dengan hal gaib di dalam kereta kencana. Akhirnya mereka harus mengurus lagi surat kehilangan ke kepolisian dan baru mereka bisa beli tiket. Sedangkan kereta kencana itu tidak boleh dibuka kecuali sama sultan, dan itu baru bisa dibuka saat satu suruh. Iya, betul. Berarti mereka nunggu berapa bulan? Ini kejadian nyata. Iya kan? Sekarang gimana menjelaskan secara logika? Abdi dalam aja nggak berani loh buka itu. Betul. Udah selesai Mas Dini? Apa? Udah. Oke. Untuk nih ada dua hal sih Om Dim. Tadi juga karena lu udah mention juga sebenarnya. Nah, sebenarnya masalah benda pusaka ini kayak gimana sih sebenarnya? Ya benda pusaka, nah ada salah persepsi dalam hal misalkan masalah yang aku pelihara, bukan aku pelihara ya, aku rawat adalah keris. Keris itu kan dibikin untuk keselamatan. Oke. Ada doa yang terpatri saat si empu itu memesan keris. Ya. Misalkan kerisnya adalah sabuk intan, harapannya dapurnya sabuk intan, pamornya adalah pendaringan kebak, harapannya semoga orang yang megang keris ini akan dilingkupi, akan disabuki oleh hal-hal yang berharga, jabatan, posisi, kasih sayang, keluarga gitu. Nah, berpamor pendaringan kebak. Pendaringan kebak itu kan tempat beras Ya. yang penuh. Jadi ibaratnya kamu tidak akan kelaparan. Ya. Doanya seperti itu. Ya. Diaplikasikan kepada keris. Kita belum ngomong proses tempanya ya. Iya. Bagaimana mengembungkan meteorit, bagaimana mencari meteorit, bagaimana mengembungkan meteorit dan besi, berapa titik didihnya itu kita belum ngomong itu. Nah, itu menjadi benda pusaka, menjadi jimat. Jimat itu siji yang dirumat. Satu hal yang di rumat apa? Dirawat. Menjadi ageman, menjadi pegangan. Ya sama aja kalau sekarang kita punya Alphard. Wah, saya terlihat lebih pede dengan mobil ini saat ketemu dengan bos. Saya dulu pakai keris karena saya mau menghadap raja. Ya kan? Terbaik. Nah, tapi orang anggapnya ini ada isinya. Ini ada jinnya. Ya masalah jin dan esoteris ya. Ya. Itu urusan beda. Iya. Itu urusan beda. Tapi gimana sekarang kita mengaplikasikan itu untuk hidup kita? Misalkan kayak contohnya mas kameramennya pengen cepet dapet jodoh gitu kan, bawa jaran goyang, mudah-mudahan ketemu perempuan lebih terbuka kayak gitu, misalkan kayak gitu. Ya boleh harganya 8 juta lah mas. Jadi jualan. Nah, tapi kalau misalnya kayak keris itu tadi. Ini sorry ya, ini obrolannya random banget sih. Ini kan pada punya ya kayak gitu loh. Iya, sebenarnya dari namanya kan udah dibikin, oh namanya keris sabuk intan, terus ada orang yang pengen punya, oh pengen punya keris itu, tapi kalau sama si Empu Supo harganya terlalu mahal. Oke, beli sama Empu Bayu misalnya. Empu Bayu misalkan, Empu Bayu harganya segini dengan kualitas yang sama, dengan doanya yang sama. Sebenarnya sama aja gitu, cuman bagaimana peruntukannya keris itu aja. Kayak misalkan gue punya kaos band Dimmu Borgir misalkan, yang bikin siapa? Ya Dimmu Borgir juga, cuman kan ada yang Fruit of Loom, ada yang apa sih? Hennes, ada yang Hennes, ada kayak gitu. Gildan. Ada Gildan ya, sebenarnya kayak gitu, tapi ya Dimmu Borgir terlihat agar lo terlihat lebih garang gitu kan. Iya. Sebenarnya. Apa ya? Apalagi kalau tagnya Blue Grape gitu. Harganya 15 juta itu. Yang mau ada saya satu. Oke. Nah, terus satu lagi nih Om Dim, tentang kalau zaman dulu nih kan Om Den banyak cerita-cerita dari nenek moyang kita bahwa kita dulu tuh juga bermain permainan anak-anak pun itu juga melibatkan hal-hal gaib juga, kayak misalnya ya kayak gitu. Nah, itu bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya gini loh, kalau kita ngomongin hal gaib, orang kita tuh dari dulu udah terbiasa dengan gaib. Contohnya gini, candi itu depannya ada makoro, bentuknya seperti buto loh, ada taringnya. Iya. Kok kita anak-anak dulu biasa aja? Nggak takut. Berarti kan entitas ini baik, menjaga rumah. Tapi memang bentuknya seperti itu. Terus permainan bambu gila, nah memang sudah seperti itu. Iya. Iya kan, memang itu sudah dari kecil tuh udah dididik dengan hal mistik. Sekarang tapi karena
ada beberapa faktor jadinya hal mistik jadi sesuatu hal, jangan terlalu dekat-dekat sama hal mistik, jangan terlalu kayak gini. Bukan cuma jangan dekat, kita peluk hal mistik, kita pelajari dan kita tidak takut. Buat jadi pelajaran kita juga kan Jadi gitu pelajaran. loh. Bukan menjadi pada akhirnya anti A, B, C, D, E Iya. gitu loh. Nah, oke, terakhir nih. Ini terakhir banget. Nah, melihat Sebelum kata tay nanti kan kita mau nanti kita liatin. akan take program. Nah, melihat dengan kondisi bahwa bagaimanapun kita nih balik lagi ya, masalah percaya atau tidak kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Cuma di agama pun juga udah disebutkan bahwa kita ini hidup berdampingan dengan dua alam gitu kan. Nah, untuk pada sekarang ini terutama dengan perkembangan yang ada, bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi hal-hal seperti ini? Mas deh, monggo. Respect sih mas. Seperti Sorry, sebut potong. Ada beberapa yang bilang bahwa oh mau pindah rumah atau mau pindah apa, wah ini ada yang nunggu nih, oh diusir atau apa. Nah, apakah ini benar atau tidak, atau seharusnya kita ya udah kita berdampingan aja, nggak usah ngusir-ngusir gitu, atau kayak gimana sih? ya sama kayak respect sama manusia. Ya kita kan keterbatasan ini ya, media komunikasi. Betul, betul. Sehingga kadang itu dikemas secara simbolik agar kita bisa memanusiakan makhluk-makhluk yang lain itu seperti manusia. Makanya ada sesajen, ada ini dan sebagainya, itu kan simbol seperti itu. Tapi esensinya kan bagaimana kita berinteraksi sebagai sesama makhluk Tuhan, seperti itu. Sama usir mengusir itu menurut saya ya, kayak orang kalau misalnya nggak ganggu, nggak ini, ya ngapain gitu loh. Tapi kalau misalnya ganggu, menyakiti dan sebagainya, ya nggak masalah kita usir kayak gitu. Nah, iya. Kayak gitu. Nah, permasalahan kita kadang dapat masukan-masukan, mungkin ada yang benar, ada yang enggak kan. Akhirnya kan gitu. Kalau dari aku sih selain respect ada. Oke. Maksudnya kita juga jangan cuman beradab, ya kita beradab kepada manusia itu pasti ya. Cuman kan kita kan makhluk ciptaannya. Ya kayak misalkan aku mau pindah rumah, tetanggaku namanya Mas Denny gitu. Mas, saya baru pindah di sini, nama saya Dimas. Ini ada sekedarnya. Nah, sekarang apa bedanya aku ngasih berkat ke Mas Denny? Ini ada sengklet lu 13 misalnya. Iya juga sih sengklat 13 pinter dia. Terus udah kayak gitu, aku sama makhluk, aku sama yang menempati yang tidak terlihat di rumah itu, aku membuat suatu jajan pasar misalkan, atau apa yang nantinya atau aku selamatan, yang nantinya akan aku makan sendiri, kan nggak mau bazir juga. Betul. Nah, ya sama-sama hidup lah. Ya kita nggak tahu ya, kayak tadi aku bilang, siapa tahu nanti saat rumah kita akan dijahati, mereka yang akan membantu. Ya. Terlepas percaya atau tidak ya? Terlepas percaya tidak, dan kita tidak minta tolong, tapi mereka yang punya rumah ini baik loh sama aku nggak diusir, tinggal di sini. Ya kayak gitu sih kira-kira. Berarti seperti paling nggak poinnya adalah kita saling respect ya Mas ya? Iya, Kita saling respect, kita saling memberikan adab yang baik. sama, terus bagaimanapun pemanfaatan oke, tapi untuk hal yang buruk jelas tidak benar. Nggak benar. Intinya Nggak itu. benar. Nggak benar. Nah, sebelum kita tutup, ya, dari tadi ini kan Mas D urak-urak nih. Nah, boleh nggak Mas diliatin, dan ini apa sih sebenarnya yang lagi tadi dari tadi digambar? iya. Dan siapa? Ketika saya ke suatu tempat, kadang seperti yang saya ceritakan tadi suka nyamber seperti itu. Nyamber biasanya kadang saya gambar. Nah, gambar kadang membawa informasi, membawa data, membawa rasa seperti apa. Saya seakan merasa entitas yang saya gambar itu seperti menitipkan terima kasih. Jadi entitas yang ada yang saya gambar itu menitipkan terima kasih karena entah sudah sudah ikut merawat atau apa, makanya kan tadi saya tanya dulu seperti itu. Nah, kemudian Anda siapa? Seperti itu. Saya langsung ini ya, saya tunjukkan visual yang bisa saya tangkap dengan berbagai keterbatasan itu seperti ini. Kenapa saya gambar, saya tunjukkan karena memang ini entitas yang energinya netral, kemudian tidak mengganggu saya rasa. Jadi ini bukan pesugihan atau bukan yang mengganggu terus yang datang ke sini nanti ketemu ini diganggu, enggak seperti itu.
sementara kita tadi dari ngobrol ya. Solo kan enak suasananya. Saya betah loh di sini kayak gitu. Dia ada di dia ada di salah satu pohon yang ada di tengah. Satu-satunya pohon besar yang Iya, di tengah ini. Katanya ini mirip alpukat. Itu pohon Alpukat. Oke. Mas, jadi ketika kita datang awal, lo amatin ya, alpukat yang datang pertama itu dia panjang-panjang. Gue sebenarnya ada pertanyaan di diri gue, kenapa yang sekarang bulat ya? Tapi dulu pertama kalau dia lagi berbuah itu pak, ingat nggak? Panjang-panjang nih, dan bagus buahnya, buahnya enak. Jadi dia ambil anak-anak bisa kita petik ya banyak, silakan nih ada plastik kita cakrata aja semua, termasuk pisang, termasuk apa gitu ke teman-teman. Tapi ada sesuatu yang agak beda gitu ya di situnya. Betul. Nah, yang saya tangkap dia duduk di sini. Saya tanyain, apakah nempel di situ? Sebenarnya bisa kok beranjak dari situ wirawiri, tapi memang dia akan kembali lagi ke sini. Nah, dalam hati saya bertanya, apakah entitasnya memang seperti ini? Bisa iya, bisa enggak. Kadang kan siapa tahu entitasnya mungkin entitas tinggi, sepuh, cuman low profile seperti itu. Udahlah, menunjukkan seperti ini karena dia tidak ada kepentingan untuk menakuti, untuk sombong, untuk apa dengan dengan orang-orang yang di sini sudah iki konco-koncone. Nah, kayak gitu. Ini teman-temannya. Dia berterima kasih kepada Mas Edi Bokir. Iya. Mas Edi Bokir masuk. Di sini. Beneran sih? Enggak, ini beneran, gue beneran. Enggak, ini serius. Ini serius. Ini tadi kan dari tadi kan apa namanya Mas D kan menggambar sebuah sosok kan gitu. Nah, ternyata dia menitipkan sesuatu pesan ke lu bahwa dia berterima kasih ke lu. Iya bener katanya yang ini. Iya bener ya. Nah, katanya. Ini bisa benar bisa salah ya. Cuman yang saya tangkap ya memang seperti itu. Jadi Mas D tadi tanya, Edi siapa? Ya, lu kan paling rutin kecuali Sabtu Minggu ya. Pasti tanya apa yang dilakukannya. Paling Edi di pojok, ngopi, sholat. Dan ada informasi yang ini kulitnya warnanya putih sama buah yang ada di situ. Ini jangan dijadikan referensi kebenaran ya. Cuman saya ngerasanya buahnya kenapa? Buahnya bisa jadi obat katanya seperti itu. Oke. Tapi kan ya kita nggak usah terus gimana. Kita juga nggak tahu itu obat apa kayak gitu. Oke, kita akan budidaya alpukat, kita akan impor. Satu pertanyaan paling bukan pertanyaan, pernyataan dari gue. Dia ini habis ya, gue petik ya. Itu nggak habis minggu muncul lagi kecil. Yang alpukat mana pernah kosong? Nggak pernah. Karena apa? Anak-anak, Den ambil ya. Boek sama anak gue ambil, kasih. Dan ambil, gue selalu begitu Mas Den. Jadi anak-anak sini hampir semua pernah bawa pulang. Positif kan ya? Positif. Ada manfaatnya. Dan buahnya enak. Dan buahnya besar-besar, bijinya kecil, gue juga bingung. Kita berasumsi gini, karena pohonnya sudah tua gitu. Maksudnya pohonnya udah besar, jadi bukan pohon alpukat muda, sehingga bijinya kecil. Coba kalau di stek nggak pernah jadi. Unik ya? Iya, kadang kayak gitu loh. Gimana jelasinnya gimana? Kan kadang banyak hal yang memang kita temui, tapi kita punya keterbatasan untuk menjelaskan ini sebenarnya ada apa seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Dimas, Mas D. Sebenarnya ini masih panjang banget kalau nggak kelar-kelar bisa 5 episode ini. Mas D, Dimas, gue Bayu akan ada di channel lain. Siap. Apakah yang terjadi setelah ini? Mari kita tunggu aja. Tapi paling nggak dengan segala apa yang kita obrolkan di sini, percaya atau tidak, kita kembalikan ke persepsi masing-masing dan keyakinan masing-masing. Dan apapun yang kita lakukan, semoga menjadi energi positif dan bisa menjadi guyup untuk semuanya, bisa menjadikan suatu kreativitas yang baru dan memberikan sebuah persepsi lain yang kembali lagi silahkan diterima atau tidak, kembali ke masing-masing. Nah, terima kasih Sobat Bangsa telah setelah mengikuti channel Fostrap sampai selama ini, dan kita akan kembali hadir di channel Fostrap dengan tamu-tamu selanjutnya yang terus membangun, memberikan informasi yang lain dan lebih menarik dan untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Oke, thank you Om. Thank you.
itu kan paling mahal.